And I've got to say, in all honesty, it's the biggest piece of dog shit. Oke, jadi sudah berapa minggu tuh setelah kita memahkotai juara dunia F1 yang baru, yaitu Lando Norris, dan emang udah agak telat untuk bahas ini sebenarnya, cuman ya yaudahlah bodo amat ya. Karena gue memiliki beberapa hal yang ingin gue sampaikan mengenai title decider Abu Dhabi kemarin secara keseluruhan dari awal build up sampai perayaan dan sebagainya. Nah, hari ini gue mau jujur-jujuran soal title decider F1 2025 kemarin. Kalau kalian nanya kenapa gue baru bahas ini sekarang, ya ada beberapa alasan. Pertama, gue mau kalian semua tuh udah dingin dulu soal title decider kemarin, karena dengan pikiran dingin gak akan ada keributan ya. Ya semoga lah ya. Lalu yang kedua, gue lagi banyak konten yang bisa gue bahas dan belum nemu jadwal yang enaknya kapan aja gue mau bahas soal ini. Dan ketiga, emang awalnya males aja untuk bahas ini. Nggak, canda. Tapi gini deh, kita ngomongin dulu awalnya ya, karena seperti teori Hakim 2010, awal adalah tempat terbaik untuk mulai. Ya jelas dong. Nah, jadi ketika sudah fix bahwa Abu Dhabi akan memiliki 3 pembalap yang akan memperebutkan gelar Jordan F1 musim ini, itu hype-nya langsung meletus banget ya, apalagi pas tahu Max Verstappen masih sangat possible untuk melakukan epic comeback tergege dalam sejarah F1. Gue yakin semua tempat yang mau adain nobar, mau itu di Indonesia, Malaysia, atau negara manapun ya, langsung pecah dengan penonton. Khususnya di Indonesia kemarin, karena banyak venue-venue nobar itu langsung sold out cuy, cepet banget lagi ya. Karena untuk pertama kalinya sejak 2007, kita akan menyaksikan triple threat untuk gelar Jordan itu. Nah, di TikTok banyak juga tuh yang udah bantu bikin edit-edit keren, ngepromosin atau bantu hypein title decider ini sejak Qatar Grand Prix. Jadi kan ada waktu seminggu tuh, cuma dari Liberty Medianya, ini nih, gua nggak tahu ya, apa gua doang atau kalian juga ngerasain. Tapi mereka sama sekali nggak ada bikin epic montage kayak pas 2021 dulu. Gue inget banget tuh, mereka di 2021 bener-bener gaspol banget marketing dan nge-build hype title decider itu. Sampai pakai gimmick boxing segala ya kan, dan macam-macamnya. Itu gacor, dan bikin kita semua merasakan suspense-nya tuh kayak gimana ya. Tapi asli yang tahun ini sama sekali nggak ada, dan malah fans-fans di TikTok, YouTube, IG dan sebagainya lah yang nge-build hype-nya itu yang berhasil gitu ya. Makanya di situ gue agak heran, cuman ya udahlah ya. Setidaknya mereka bisa gacor-gacorin di detik-detik terakhir sebelum balapan dan perayaannya. Ya kan? Are you sure about that? Jadi 2021 mereka ada tuh buat intro spesial yang menjelaskan progres title fight Lewis dan Max, dan asli sih itu benar-benar bikin kita kaget, merinding, dan semakin deg-degan untuk nonton balapan saat itu. Dan kita expect hal yang sama lah buat musim ini. Gak perlu se-ekstravagansa musim 2021 lah, tapi setidaknya ada gitu ya. Apalagi kemarin tuh pas acara Nobar nih, fun fact aja, gue udah nge-push tim-tim Nobar yang lainnya di Kemang Cage ya, untuk majuin quiz seandainya Liberty Media bakal adain gimmick saat National Anthem atau intro, jadi biar nggak nabrak aja sama acara quiz gue gitu. Dan saat National Anthem, oke lah, ketiga title protagonis dijejerin di depan semua dengan Piala Jordan di depan mereka. Oke, kerasa lah hype-nya, dan emang menurut gua National Anthem Abu Dhabi itu cocok juga untuk jadi finale ini. Kerasa lah epicnya ya kan, walaupun hal yang sama nggak bisa dikatakan untuk tracknya. Nah, bisa-bisanya gua udah kayak gitu, malah nggak ada spesial-spesialnya tuh intro ya kan. Intro biasa aja udah, aduh asli dah garing banget kayak jokes gua gitu ya. Oke lah, berharap title decidernya seru at least. Dan oke, di awal menarik tuh, Oscar salib Lando walaupun sudah ada skripnya kayak WWE ya. Oke lah, nggak apa-apa juga, tapi habis itu ya anyep gitu. Dan oke, Lando juara dunia, dan gue mau melihat seperti apa selebrasinya. Dan kita disuguhkan dengan ini. Suwe asli ya, gue setelah tim radio ini, kalau ngelihat telepon umum aja ya langsung melenceng ke sini otak gua gitu ya. Kayak oke, Lando ya normal aja tim radionya, terharu, nggak banyak teriak-teriak lah, akhirnya mencapai mimpinya, dan ini nothing wrong dengan itu. Tapi tim radio Zac Brown ini asli ya, gue bingung juga jelasinnya kayak gimana. Ya nggak tahu ya apa ini cara Amerika selebrasi suatu gelar atau gimana, gue pun nggak tahu. Dan gue nggak tahu ya, mungkin kalau Lando atau Oscar atau pembalap McLaren nanti Jordan terus, kita bakal terbiasa sama ini. Cuman asli lah, menurut gue nggak banget lah jujur. Dan secara overall, cara mereka merayakan Lando Jordan ini juga kayak agak
gimana ya, underwhelming banget gitu loh. Kayak berasa dia tuh dapat podium kayak biasa aja gitu dan gak ada yang spesial banget. Dan gua gak tahu apa ini karena emang banyak fans gak mau dia jurdun apa gimana, tapi gua rasa bukan karena itu juga. Dan sekarang kita ke press conference atau interview dan lain-lain lah, karena biasanya juara dunia F1 baru pasti bakal dapat special interview gitu yang nantinya bakal diupload ke channel F1. Dan jujur nih bos, setiap kali mereka bawa-bawa Oscar, gua rasa gue bisa bikin fanfic mereka berdua di Wattpad. Dan terserah kalian mau ngomong itu PR atau enggak, tapi jujur gue sih ngerasa ada beberapa hal yang aneh aja untuk didengar sebenarnya dari mereka gitu. Dan gue juga mau nyalahin interviewernya yang selalu nanya gimana nanti lu sama Oscar, dia kan kalah sama lu udah ngomong belum sama dia, hubungan kalian keduanya gimana nih. Kayak gue rasa mereka tuh mau push duo McLaren ini jadi Bro Series Part 2 ya, tapi ya mereka nggak mau jadi seperti itu. Dan gue akui PR mereka oke, ada cukup bagusnya juga, tapi ada saatnya pernyataan Lando dan McLaren itu emang agak terlalu aneh untuk didengar aja gitu. Jadi secara keseluruhan emang agak underwhelming aja cara mereka build up title decider ini. Balapannya juga lumayan boring, dan perayaannya juga asli nggak ada spesial-spesialnya. Menurut Saipul 2020, balapan title decider tuh boleh boring, tapi kalau build up-nya dan perayaannya gacor, apalagi untuk juara dunia baru, ya orang nggak akan begitu inget juga kalau balapannya boring gitu. Masalahnya ini semuanya boring cuy, jujur aja nih gue. Dan gue nggak tahu apa karena Liberty Media ngerasa mereka tuh mau ngurangin gimmick-gimmick karena banyak yang komplain soal gimmick-gimmick itu atau gimana, tapi ya tetap aja bro, ini title decider gitu ya. Jarang-jarang F1 ada title decider dan lu harus bikin spesial lah mau siapapun title contender dan juara dunia nanti. Lalu ada juga kemarin yang bilang, mungkin timnya capek bang setelah triple header jadi lagi stuck aja idenya atau gimana, nggak tau lah gue ya. Ya sebenarnya masuk akal, tapi kita nggak tahu juga aslinya gimana. Agak disayangkan aja gitu, kita nggak usah ngomongin balapan title decidernya deh. Yang gue permasalahin tuh cara mereka build up dan ngerayainnya yang benar-benar berbanding 180 derajat dari 2021. Apalagi lo bisa hype ini dari macam-macam sisi ya kan. Dari McLaren yang udah lama nunggu pembalap mereka akhirnya juara dunia lagi. Sejak 2007, epic comeback Max yang kalau dia berhasil bisa GG banget menunjukkan sisi never give up-nya dan pelajaran hidup lah kita ngomongnya ya. Oscar yang di musim ketiga juga bisa jadi title contender, Lando yang mau redemption setelah musim lalu dicaci maki, walaupun sampai sekarang juga masih dicaci maki juga sih. Ya banyak gitu yang bisa diceritain agar hype-nya tuh naik. Gue tuh juga agak sedikit iri aja gitu gue liat MotoGP ya. Setiap kali perayaan Jordan tuh ada aja cara unik mereka selebrasinya. Dan gue rasa F1 tuh bisa aja kayak gitu loh. Karena hal-hal kayak gitu tuh juga bisa naikin engagement loh. Gak hanya dari ngundang-undang artis sorotin para wax aja gitu lo dapet engagement. Dari sini pun lo juga bisa dapet gitu. Jadi ya sayang aja, baik lagi. Gue juga feel bad ke Lando sih, kayak ini momen luar biasa untuk dia kan untuk jadi juara dunia. Tapi rasanya kayak kurang aja gitu, dan takutnya kalau ini cuma satu-satunya gelar nih yang ia raih, ya amit-amit lah. Orang-orang kan bakal lupa gitu soal prestasi dia di tahun ini dan ingetnya cuman ya amit-amit lah kalau emang begitu case-nya. Tapi ya begitulah ya pingan gue hari ini. Ya kalau kalian setuju bisa komen, kalau kalian gak setuju juga komen, ya gak apa-apa ya kan. Gue baca juga kok setiap komen kalian ya. Jadi ya gitu aja sih. Ya wes dah, sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe agar bisa tembus 10k sebelum akhir tahun ya. Walaupun udah berat tapi gak apa-apa, gaskenin aja. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Ya udah capek banget ya yapping-yappingan gue hari ini. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh Ara ara, sayonara.